Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar surat An-Nasr. Pada video kali ini kita akan mencoba mengurai dari sisi tajwidnya beberapa saja. Jadi pelan-pelan saja kita mengurai tajwidnya. Oke, kita awali ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dari basmalah. Jadi ini ada fathah panjang. Kemudian ini juga ada fathah panjang. Berarti panjang untuk lam sama mim ini sama, satu ayunan. Ini namanya mat tabi'i. Ini juga mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini ada kasroh diikuti ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Berarti ini dinamakan mat arid li sukun. Mat arid li sukun ini panjangnya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Begitu. Tapi dalam setiap kita membaca, kalau misalkan kita memilih 1, maka panjangnya harus 1. Semuanya dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kita memilih 2, maka harus 2. Kalau misalkan 3, 3 terus. Jadi harus konsisten. Nah, pada kali ini saya memilih untuk mat arid li sukun panjang 2 ayunan. Jadi him. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, terkadang cara membaca lam sama mim terkadang agak kepanjangan. Saya contohkan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepanjangan karena lebih dari 1 ayunan. Mat tabi'i panjangnya hanya 1 ayunan atau 2 ketuk atau 2 harokat. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita coba dari sini, ada dzal, ada fathah diikuti alif, panjang 1 ayunan atau 1 alif atau 2 ketuk atau 2 harokat. Berarti ini namanya mat tabi'i. Mat tabi'i adalah setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 1 alif atau 1 ayunan. Kemudian jaa, ada tanda layar atau ini mat tabi'i, jadi fathah diikuti alif dibaca panjang 1 ayunan. Kemudian bertemu hamzah dalam 1 kalimat atau dalam 1 kata. Jadi jaa ini 1 kata. Ini panjangnya 2 ayunan, dinamakan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil, panjangnya 2 alif atau 2 ayunan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hati-hati, huruf H juga harus tampak karena dia waqaf maka harus disukunkan. Wal fath gitu. Jadi tidak boleh wal fath. H-nya tidak tampak, tapi harus tetap tampak. Wal fath gitu. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, di sini ada ro dhammah. Ini dibaca tebal atau ro tafhim karena dia berharokat dhammah. Jadi setiap ro yang berharokat dhammah dibaca tebal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita lanjutkan ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, kita lihat dari awal ayat ada ro.
Ro-nya ini berharokat fathah, ini juga dibaca tebal atau tafhim. Setiap ro yang berharokat fathah dibaca tebal. Waro aitan nasa. Di sini ada nun tasdid. Hati-hati, nun tasdid cara membacanya adalah ditekan lama. Waro aitan, tekan. Dan nasa, jadi tidak boleh waro'aitan nasa, tidak boleh. Setiap nun tasdid harus ditekan lama. Ini namanya gunnah. Kemudian ada nasa, nunnya berharokat fathah diikuti alif, berarti hukum bacaannya adalah mad tabi'i, panjangnya 1 alif. Waro'aitan nasa yad, hati-hati ada dal sukun, ini namanya qalqalah. Karena dal sukun termasuk huruf qalqalah, jadi cara membacanya harus dipantulkan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita coba lihat di sini. Yadkhuluna, lu ada dhammah diikuti wawu sukun, dinamakan mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 1 ayunan. Yadkhuluna, luna 1 alif ini sama dengan 2 harokat. Yadkhuluna kalau 1 ayunan atau sama dengan 2 ketuk. Yadkhuluna, lu berarti hukum bacaannya adalah mad tabi'i karena dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian ada fi ini mad tabi'i karena setiap kasroh diikuti ya sukun, dibaca panjang 1 ayunan. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Di sini ada wa sama mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif, kemudian ja. Nah, ja ini ingat afwajan, jika wakof dibaca afwaja. Ja setiap fathatain bertemu alif kemudian dibaca wakof, maka cara membacanya berubah menjadi fathah diikuti alif panjang 1 ayunan. Ini namanya mad iwad. Afwaja, cukup 1 ayunan saja, tidak boleh lebih. Afwaja, kepanjangan, jadi harus afwaja, namanya mad iwad. Jadi mad iwad adalah fathatain bertemu alif dibaca wakof, maka dirubah cara membacanya menjadi fathah bertemu alif, panjangnya 1 ayunan atau 1 alif. Kita baca dari awal ayat. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita lanjutkan ayat 3. Fasabbih, ha mengalir. Ha sukun cara membacanya mengalir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada qaf lam, ini tanda wakof, ini berarti harus dibaca wakof. Wastaghfir, ha harus tampak, jadi tidak boleh wastaghfir, haknya tidak tampak, maka haknya harus tampak. Wastaghfir. Kemudian innahu kana tawwaba, ada nun tasdid ditekan lama, cara membacanya namanya gunnah, hukum bacaannya gunnah. Innahu kana tawwaba, ini mad iwad. Ada kaf mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif, kemudian tawwaba ada mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Innahu kana tawwaba. Di sini ada hu. Ingat kalau ada hu berharokat dhammah maka disebut mad silah qasiroh. Setiap hu, setiap ha yang berharokat dhammah
Innahu kana tawwaba. Masilah qasirah. Kita baca dari awal, diawali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Selamat mencoba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.